Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Mari kita baca surah Al-Fatihah melalui pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membuka pintu ilmu dan pintu hidayah untuk kita semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa liqadai hajatina wa hajatikum khususan hajati man hadara fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan tentang zikir-zikir di waktu sakit dan kematian. Ini cocok kan ya, sampean sedaya. Kan rencananya dia mati ya. Ada buku yang bagus ditulis oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Judulnya Berdamai dengan Kematian. Itu dua jilid, dua buku. Itu bagus sekali. Jadi banyak orang yang justru karena mengingat kematian hidupnya semakin berkualitas. Saat ini umpamanya dia tak ngerti mati ini kapan ngoten ya. Uripe apik wae. Sesuk mati ngoten kira-kira wani saniki sampean mancing ngoten niku. Kira masih mancing gak dosa lho kawane. Apa maneh dosa? So istighfar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat hal yang memutus segala kelezatan dan kenikmatan. Apa yang memutus itu? Ya mati. Jadi ini perintah, kita disuruh untuk mengingat kematian. Caranya bagaimana, Pak? Caranya mengingat mati itu bagaimana? Yang pertama, jaluk husnul khotimah itu kan mengingat mati. Jadi jangan sampai kita itu sholat gak jaluk husnul khotimah. Memohon husnul khotimah itu salah satu cara terapi untuk mengingat kematian. Ya Allah, matikan aku dengan husnul khotimah. Otomatis kan mengingat mati. Satu. Yang kedua, takziah. Takziah itu salah satu cara untuk mengingat kematian. Emang takziah itu biasanya lan apa, Pak? Nggih, melok ngrambut mayit, melok nyolati, melok ngafani, melok ngubur.
Hatinya berkata, ya Allah, sekarang saya memandikan, nanti saya yang dimandikan. Sekarang saya mengkafani, nanti saya yang dikafani. Sekarang saya yang mengubur, nanti saya yang dikubur. Yang ketiga, ziarah kubur. Itu juga efektif mengingat kematian. Kata Rasulullah dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah agar kalian mengingat mati. 4. Apa? Pengajian seperti itu. Jadi salah satu konten pengajian itu adalah mengingatkan kita semuanya bahwa kita akan mati. Nomor 5 apa Pak? Kira-kira merenung, muhasabah. Iya rek, ya apa dhewe iki tak delok-delok wis balik otak atau koyo gak suwe gitu. Ya. Sering-sering maringi nasihat nang bojo Pak nggih. Dik, tanah sing nang daerah rumput iku ya padahal dudu tanahe dhek niku. Tanahe wong iki. Jadi ada 5 perkara untuk tadzkiratul maut, mengingat kematian. Kadang-kadang pun dilakoni 5 ning ngoten ya wis gak eling mati ae. Jenenge menungso nggih. Ana tanggane mati wis biasa gak nyantol blas. Diundang tahlilan ya biasa. Maksudnya kalau diundang tahlilan itu kita itu merasa bahwa sekarang saya ditahlili, mungkin sekarang saya nahlili orang, maka besok mungkin saya ditahlili orang. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah, hendaklah memperbanyak mengingat kematian karena bisa melunakkan hati. Tidak ada orang yang kepingin lunak hatinya kecuali eling mati. Kemudian dianjurkan untuk bertanya kepada keluarga yang sakit dan kerabatnya serta jawaban dari orang yang ditanya. Jadi ini ada dulur loro Bapak Ibu, ini gue dianjurkan tanya. Kerungu, terus pun dikabari catoni apa punya kuneco, alhamdulillah. Bertanyalah, saling bertanya tentang keadaan saudaranya, itu dianjurkan, sunnah. Diriwayatkan di hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sakit. Ketika beliau sedang sakit yang membawa kematiannya. Jadi Nabi itu dalam sejarah sakitnya itu 3 kali. Sakitnya 3 kali. Dan itu hanya sakit demam. Sakit yang ketiga itulah yang menghantarkan beliau sampai kembali kepada Allah alias wafat. Pernah sakit demam waktu menerima wahyu yang pertama. Pernah sakit demam ketika perang Hunain. Dan pernah sakit demam tinggi yang akhirnya beliau wafat. 63 tahun sakitnya 3 kali. Awak dhewe umur swidak, lorone hampir tiap hari. Ono ya sambatane. Nek gak utur cepet-cepet, ndase lu. Nek gak ndase waras, boyoke kumat. Aduh, gak karuan. Terakhir napa? Udunen. Wis. Masyaallah panjenengan awak niki wis ngikut termasuk kula, Pak. Ndablek kan. Tadi malam selesai pengajian di Kedendeng itu kan hujan deras Bapak Ibu. Jadi pengajian dihentikan. Tapi kan dihentikan itu terus kula asal mantuk jam 11:30. Paman kan teh diterangi. Pengajian ane mate terang. Waduh. Akhirnya teko Mas 11:30. Selesai jam 1 itu diajak makan kambing, Pak. Lu. Yo ini ki sing garai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Es kalau pasrah ya Allah supaya umur yang babana nek wis pendek umur ya wis lah. Mestinya jam-jam segitu itu sudah tidak boleh makan. Baru untuk omah itu turu wis. Tidurnya enggak lama, hanya 1 jam saja. Dan memang Rasulullah tidak pernah dalam rumus hidupnya itu tidur di atas jam 10 itu tidak pernah.
kecuali darurat karena ada urusan. Rasulullah itu tidur di bawah jam 10. Dulu tidak ada jam, tapi ulama-ulama sejarah itu memperkirakan Nabi tidak tidur di atas jam 10 karena jam 1 bangun. Jadi tidur lebih awal agar bangunnya lebih awal. Kita tidak, kita ini hobi ini meleang, gak santri ini, gak kiai ini bodoh. Tapi ada dulu namanya Yai Mustaqim Tebuirem itu, beliau jam 10 wajib tidur, jam 1 wajib bangun. Nah, awak dhewe turune jam 12, jam 1 gak kira jam 1 tangi. Sing tangi ya ikune tok malah ana tangi, liyane ya gak tangi. Jadi kita itu disetting supaya tidak senang tahajud. Wong sing senang tahajud itu yakin tidurnya awal. Jam 09, jam 10 turun. Jam 1 bangun. Tidur lebih awal, maka bangunnya pun lebih awal. Karena siklus perputaran dan peredaran darah ini nggak bisa ditujuki. Oh, nek kurang turu itu pasti penyakit. Kurang istirahat itu pasti sakit, ngeluyur, ngeluh. Dan itu kalau dibiarkan terus menerus, maka syaraf-syaraf itu akan putus, Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan kepada Ali, wahai Abul Hasan, julukannya Ali itu Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah? Ali habis menjenguk Rasulullah, keluar dari rumah Rasulullah, ditanya oleh sahabat, apa kabar Rasulullah? Kemudian Ali menjawab dengan pujian kepada Allah, baik-baik saja. Ya, walaupun keadaan Nabi sakit dan sakitnya semakin hari semakin parah, tapi Ali menjawabnya alhamdulillah, baik-baik saja. Jadi kula panjenengan wajib takon, sing jawab yang tahu keadaannya jawabnya alhamdulillah, baik-baik saja. Niki akhlak Bapak Ibu, walaupun apa jenenge parah. Sampeyan bapaknya sakit, takoni apa bapak sampeyan kabare? Api-api alhamdulillah. Padahal sakit. Kadang-kadang sih nggak ngerti dijawab tambah di parah-parah. Ya apa kabar bapakmu? Mendeli. Apakah wis koyo gak suwe wong iki. Mulane nang endi sumbangan duit. Padahal kita mengatakan jawaban atas pertanyaan itu sebagai doa. Sebagai doa. Termasuk kalau kita ditanya tentang penyakit, gimana Pak penyakitnya? Alhamdulillah, alhamdulillah wis enak kabeh. Doa itu. Dan di dalam si kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur maka beliau merapatkan kedua telapak tangannya. Merapatkan kedua telapak tangan, lalu menghembuskan pada keduanya dengan mengucapkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan mengusapkan pada bagian tubuh yang terjangkau dimulai dari kepala, wajah, bagian bawah, semuanya dilakukan 3 kali. Dan Ibu Aisyah mengatakan ketika Rasulullah sakit, beliau menyuruh aku melakukannya. Jadi ini wayai waras, beliau selalu punya kebiasaan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Yuk. Diusapkan semua yang terjangkau menjelang tidur. Pada waktu sakit, Nabi menyuruh istrinya melakukan seperti itu dan mengusapkan pada dirinya. Karena sakit kan nggak mampu Pak. Ini namanya ruqyah yang paling ringan. Baca Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, kemudian usapkan. Atau orang lain yang mengusap, istri, anak. Tolong aku wacana Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usapno kabeh ya.
Kadang-kadang kalau yang sakit itu agak parah gitu kan, ape donga dhewe niku angel. Makanya kalau kita ke rumah sakit menjenguk itu sebenarnya jangan banyak tanya Bapak Ibu. Wong sing ditakoni sing lara itu gak seneng ditakoni, Pak. Meneng tok lara sama takoni ya. Ya apa kabarmu, Cak? Ket kapan lara iki? Ya apa ceritane kok sampe lara kaya ngene iki? Ditakoni terus saya. Dosamu akeh wae. Tambah demono. Wis akeh sing akeh tobaté ya. Ketokane dalam mripatmu iku wis ireng kali didik. Kata mati niku. Jangan begitu lah, Pak. Ya aku izin ya tak usap ya awak sampean. Sama maca Al-Ikhlas hafal An-Nas bul diusap. Itu meringankan sakitnya. Ini lanang padha lanang iki, Pak. Maca wedok terus sampean ngono. Ngapunten, Mbak, kula usap iki. Wis cerita niku, Pak. Niku jenenge seluruh nih, Pak. Dulu saya kalau nyambang ibu saya, bapak itu saya lakukan terus. Akhirnya ibu ini ketagihan. Pernah saya lupa mengusap beliau, pamitan Bu, pamit rumian. Aku durung diusap ya. Oh nggih pun, langsung qul huwallahu ahad. Matur suwun, enteng. Ya enteng, ini memang perintah Nabi. Kenapa surat yang disuruh itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Nawa sebabnya. Ya soalnya gampang hafal-hafalannya. Nah coba silakan mengusap dengan suratul Waqiah. Ayo kan ono iso Waqiah to. Di samping Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu kandungannya itu luar biasa. Itu ayat syifa namanya. Ayat obat. Dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghembus pada tubuhnya di waktu sakit yang menyebabkan wafatnya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Aisyah berkata beliau merasa berat dan aku menghembuskan pada tubuhnya dan membacakan serta mengusap dirinya dengan tanganku. Tangannya yang baru dihembuskan dengan surah Al-Ikhlas itu diusapkan ke sekujur tubuh atau bagian yang sakit. Termasuk di anak-anak ini loh Pak. Anak-anak kalau ini kan musimnya pancaroba, sauman ini flu tuh ya. Ya sudah diobati dengan ikhtiar obat, kemudian diruqyah, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya dengan keyakinan ya Allah mudah-mudahan barokah ini Al-Ikhlas, Al-Falaq ini anak saya sembuh. Ini berlaku untuk sakit fisik Pak. Nek lara ati nggak iso Bu. Lara ati itu gak cukup Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi memohon doa kepada Allah bagi salah seorang istrinya dan mengusap dengan tangan kanannya dan mengucapkan doa. Niki caranya Pak. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Niki sambil meletakkan tangannya nih, di bagian yang sakit maca donga Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Mendiraaken Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ini dibaca sambil meletakkan tangan kanannya di bagian yang sakit, bukan untuk WA. Walak balik ngomongin tak anak kanca loro dikai gambar Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi, bukan.
Jadi adek WA capture, copy paste, koncone dibaleni maneh. Ya memang sudah tradisinya WA ya Pak. Ini doa di depan orang yang sakit, disentuh bagian yang sakit. Apakah ada manfaatnya mengucapkan doa di WA? La yanfa', tidak ada manfaat. Itu hanya aksesoris saja, aksesoris hubungan sosial saja. Apalagi doanya nyuntuk koncone. Ya, nek wis ana sing mati ngono, waduh grup WA aku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi. Atelok padha kabeh wis. Doa itu disampaikan kepada keluarganya. Ya, syukur-syukur kita datang ke rumahnya dan berdoa. Dan beliau juga mengucapkan ini, imsahil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta. Boleh juga. Ada juga riwayat di Sahih Bukhari dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah bertanya kepada Sabit, maukah aku berikan bacaan Rasulullah? Anas bertanya itu. Anas mengucapkan, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ada beberapa redaksi. Niki mboten kudu kiai ngomong ngeten niki, Pak. Nggih kula jenengan niki nggih ketangan. Makanya doa-doa yang enggak terlalu panjang ini hendaklah dihafalkan. Masa mboten hafal nih, Pak. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkan rasa payahnya ya Allah, ishfi, sembuhkan, anta syafi, engkau yang maha penyembuh, la shifaa, tidak ada obat, illa shifauka, kecuali obat dari engkau, kesembuhan dari engkau, shifaan, tidak ada kesembuhan, la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, yang tidak tersisa penyakitnya sedikit pun. Ada banyak alternatif gitu. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Abi Al-As, ia mengeluh rasa sakit pada tubuhnya. Kula niki sakit Nabi, ngoten Pak. Nggih namine sakit, nggih sakit Pak. Mari tiba ta napa. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dha yadaka 'alal ladzi ya'lam min jasadik. Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Ini dimaksud niki untuk yadaka, ya tangan yang masih berfungsi. Kalau yang sakit kiri ya tangan kanan, kalau yang sakit kanan ya tangan kiri. Tidak ada keterangan harus tangan kanan. Ini untuk dirinya sendiri. Kalau untuk orang lain memang tangan kanan. Dan ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, salasa marrat. Terus ucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Bismillah 3 kali. Kemudian Allahumma a'udzu bi'izzatillahi 7 kali. Sama dirakan sing a'udzu niki. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Biasane kula niki cepat cekot, kula cekali bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Untuk barang ngoten Pak, nek lara untuk sampean jempok ngeten iki.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi biasanya gak kaya ngono carane. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillah. Mulai untu aja nih. Alhamdulillah, wa qudrati. Niki sampeyan mboten nyoba ya mboten percaya sampean. Ngaji tok gak tau diamalno. Coba. Dan kita ini dihadapkan dengan urusan sakit ini hampir ya tiap saat, Pak. Enak-enak melaku kesandung, sikile kena watu, langsung kukune ngelupas, cekot, cekeliai. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma jid wa hadir. Niki donga suwuk dari Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah menengok sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau berdoa, Allahumma shfi Sa'dan. Ini nyebut nama. Ya Allah sembuhkan Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Namanya Sa'ad. Lalu jenenge Abdullah ya sampeyan ganti. Allahumma shfi Abdullah. Allahumma shfi siapa? Fatimah. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. 3 kali. Ini jenenge Arab kan enak Pak. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Cocok. Jenenge Jawa kadang-kadang. Allahumma shfi Dugel. Allahumma shfi Dugel. Allahumma shfi Dugel. Ini enggak apa-apa jenenge Dugel ya normal. 3 kali Pak. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini tidak mengurangi ikhtiar kita untuk berobat Bapak Ibu, karena bagaimanapun perintahnya ya tetap harus berobat. Cuman kan kadang-kadang niki wau dalu pengen tadi pengajian itu membuka artikel yang ditulis oleh Dr. Terawan, dulu sempat menjadi Menteri Kesehatan yang dipecat, kemudian mengeluarkan vaksin Nusantara itu. Pandangannya bagus sekali. Kalau seandainya rumah sakit itu menyembuhkan, maka setiap orang yang masuk rumah sakit itu waktu ada COVID keluar pasti sembuh. Tapi ini aneh, sing asale katape loro mlebu rumah sakit tambah loro, akhirnya mati. Sing asale loro di rumah sakit mati. Jadi rumah sakit itu menjadi pembunuh pertama kali. Kalau memang rumah sakit itu menyembuhkan, ya gak perlu kita bangun rumah sakit banyak-banyak. Tandanya kota itu sehat itu tidak ada rumah sakitnya. Tandanya kota itu sehat itu ada rumah sakit tapi sedikit pasiennya. Nah ini tidak, semakin banyak rumah sakit dan hampir rumah sakit semuanya penuh. Itu artinya apa Pak? Jadi beliau mengatakan jangan mengatakan bahwa rumah sakit itu adalah media untuk menyembuhkan. Tidak, salah. Media untuk menyembuhkan itu potensi dirinya sendiri. Nah, kalau menerjemahkan bahwa salah satu potensi diri sendiri itu adalah dengan pengobatan yang tradisional, baik tradisional itu dalam aspek spiritual maupun aspek daerah. Tradisional itu ya pijet, golongane keroan, nomale disuwuk ambek yai. Lebih baik begitu kata beliau daripada obat suntik medis. Terus beliau mengatakan dalam artikel itu, saya aneh. Ada seorang dokter yang memberikan resep kepada pasiennya tentang darah tinggi, padahal dokternya dewi kena darah tinggi. Kok iso? Dia sudah diabetes 5 tahun, tapi ketika ada pasien datang kepadanya kena diabetes, dia memberi resep. Bagaimana dia memberi resep untuk diabetes, sementara dia sudah 5 tahun mengidap diabetes. Jadi dia sendiri yang mengatakan bahwa sumber hoax selama pandemi COVID itu adalah dokter. Dokter yang mengatakan itu, dokter Terawan, akhirnya dipecat.
Mamula nek nek dipecat iku aja rame-rame meneng ae. Lah Rasulullah memberikan tawaran-tawaran ini. Makanya kan enten pendapatnya, kalau bisa sakit itu jangan ke rumah sakit, kalau bisa. Dan beliau, Dokter Terawan itu mengatakan, yang boleh ke rumah sakit itu ada 3. 1, darurat pertolongan, silakan ke rumah sakit. Operasi, karena alatnya ada di rumah sakit. Yang kedua, orang hamil mau melahirkan, kawan nggak apa di rumah sakit, silakan ke rumah sakit. Terus yang ketiga, ya orang yang memerlukan pertolongan khusus. Tapi selama biasa-biasa gak usah ke rumah sakit, diobati sendiri. Karena dalam sebuah hadis, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Nah seperti tadi, da'in sama dawa itu bedanya. Kalau da'in itu mufrad, kalau dawa jamak. Satu, dawa banyak. Satu penyakit itu banyak obatnya. Kalau angka gitu, satu penyakit ada 1000 obat. Jadi akean obat itu tidak penyakit. Semestinya itu begitu. Ini dongo. Zaman belian itu kalau godhong-godhongan ini lho Pak, herbal lah niki lak musim. Wong napa jenenge anyang-anyangen ae dicancang napa? Merang. Cak amat pengalaman anyang-anyang. Kula bareng. Nek ana merang terpaksa karet. Mungkin sikile diunggahno ngeten iki. Ya waras. Di sama saat ini kula lakoni ngoten iki. Terus gak iso ngentut simbukan, yo ngentut tenan. Wadeg ngentute. Dan banyak lagi cara-cara yang tradisional yang memang itu oleh Allah disiapkan sebagai solusi dari segala macam penyakit, dan doa zikir yang diajarkan Rasulullah. Ngeten iki disampaikan kata Saputra Rewan, ya rumah sakit bangkrut Pak kalau sih ke rumah sakit gara-gara kiai di rumah sakit sepi. Nah ya mesti senang sih Pak rumah sakit sepi ini lah, berarti kan sehat-sehat. Sampai jenenge Covid nih kalau sih berita rumian Pak, rumah sakit manapun penuh sampai keleleran rata-rata. Kepikiran nggih berita ini? Bukan hoax, bener. Itu yang dicurigai Dokter Terawan itu kok iso ya. Jadi seolah-olah orang itu diberikan efek takut yang nantinya dia harus pergi ke rumah sakit. Ini saya kemarin dideteksi di Banjarmasin ada amandel 2 di sini Bapak. Makanya suara ini tidak bisa pulih kembali karena ada amandel. Dan oleh dokter harus dioperasi waktu itu. Saya tidak mau, nanti aja kalau Surabaya, dirujuk ke Surabaya, mungkin minggu depan baru dioperasi. Nah itu baru boleh ke rumah sakit Pak. Tapi ini tak cukup dewi gak iso. Enten saya iso juga amandel sama ini. Itu ada alatnya, dioperasi, diambil. Makanya dulu istilahnya dukun-dukun bayi. Bayi ini nangis, saya awake panas, dicelono dukun bayi, dipijet, diuret, aduh, Masya Allah. Itu dulu Pak ada dokter yang kemarin 40 hari wafatnya beliau, Profesor Dr. Darto Suharso, Dharma Permai. Itu dokternya anak saya 3-3-nya. Kenapa saya kok periksa ke sana Pak? Siji gak bayar. Enggak, beliau itu Pak tidak pernah memberi obat untuk anak-anak, hanya mengusap. Dan aneh, setelah diusap itu waras ada jin. Sampai ponakan saya rumahnya Banyuwangi itu, kalau anaknya sakit ke Surabaya menemui Dokter Darto ini. Sudah wafat orangnya Pak. Kemarin 40 harinya saya ceramah di sana. Wanane wong apik mati rek. Maka saya waktu ceramah saya ceritakan. Beliau ini karena ilmunya tinggi, sudah sepuh Pak, profesor, dokter anak konsultan.
dan keikhlasannya. Makanya anak itu datang ke beliau, tidak usah diobati, suntik, disentuh aja sama beliau waras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Sedih mari. Man 'ada maridun, kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajal, ternyata sakit itu dia tidak meninggal. Faqala indahu sab'a marrat, maka dia mengucapkan bacaan ini 7 kali di sampingnya. Apa bacaannya? As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Bacaannya As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Orang kalau membaca 7 kali, illa afallahu subhanahu wa ta'ala min dhalikal marad, maka Allah akan menyembuhkan penyakit itu. Wah, top-topnya Pak. Penyakit itu kan ada 2 kemungkinan, nek mboten mati ya mari. Nek mboten mati ya mari. Niki hitungane niki sama diroaken. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Ini dibacakan untuk orang lain ya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Menjenguk orang sakit, kemudian dibaca di sampingnya ini 7 kali. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. Biasanya jenengan nggih nglakoni ngaten nek sambang-sambang wong loro niku. Mboten. Iya. Kata-kata itu ngeten tok. Ketokane wis parah. Iya. Aku krungu-krungu bojone ayu. Wis tungakno ae gak suwe. Ngono. Ah, sapa? Malah ngenteni rondone bojone niku yo. Iki wong gak teko iki. Ya Allah. Enten malih hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Idza ja'a ar-rajulu ya'udu maridan." Apabila ada seorang datang untuk menengok orang sakit, falyaqul, maka hendaklah dia membaca, "Allahumma shfi 'abdaka yang kaulaka aduwan au yamshi laka ila salatin." Allahumma shfi abdak, ya Allah sembuhkan hambamu ini, yang kaulaka aduwan, yang memerangi musuh, au yamshi laka ila salatin, dan engkau berjalan untuk menunaikan salat demi engkau. Ini cara Jawane, ya Allah jenengan warasaken niki sebab sakitnya adalah musuhnya, dan sembuhkan supaya dia bisa sholat lagi. Niki sampai kali donga Rasulullah nalikane safar. Dadi wong lunga niku padha mek wong loro. Wong lunga niku padha mek wong loro. Ya, makanya minta kesabaran, ya Allah berikan aku sabar dalam perjalanan ini. Karena ndak enak Pak perjalanan itu. Sing paling enak itu ning omah turu mangan enak. Nah, seperti saya ini Bapak Ibu, oleh Allah hidupnya dikondisikan itu traveling terus. Ini tanggal 20 besok pagi, 20 November hari Ahad, jam 8 pagi kalau tenggini Mesir. Mesir itu trayeknya itu dari Surabaya, Jakarta transit Abu Dhabi, Kairo. Mbok niku wis gak enak kabeh, Pak.
Walaupun pesawatnya itu pesawat mewah, tapi ya tetap gak enak, tetap enak-enak ngomong. Makanya dalam perjalanan minta perlindungan, minta kesabaran. Dugi Kairo mungkin perjalanan darat sekitar 14 jam lewat perbatasan itu sampai Tentok Tabah, melewati terusan Suez, Laut Mati, lewat jembatan bawah laut niku Pak, dengan perjalanan lewat tebing-tebing dengan segala macam resiko. Tapi kan ini namanya orang berjuangan ya. Makanya banyak yang memilih orang itu di rumah. Tapi gak oleh apa-apa Pak nang omah. Gak ro ndi sampean. Ditakoni ini gak ro. Ojo mare Mesir. Manukan lho gak ro blas. Jangan sampai. Ya tetap melancong. Nanti dari Tabah itu masuk ke Israel. Lewat Turisina, lewat Laut Mati, lewat ini Nabi Lut itu dengan medan yang sangat tidak nyaman. Tapi kalau kita mengatakan ketidaknyamanan itu dari fisik ya salah. Nah, kadang-kadang hidup itu harus seperti itu. Makanya doa orang sabar itu persis doa orang sakit, minta diberikan kesabaran menghadapi kondisi perjalanan. Kita tidak tahu bakal mengalami apa dalam perjalanan. Tapi saya ingat Abdurrahman bin Auf, di rumah saya mati, di luar saya mati, di darat saya mati, di laut saya mati. Beliau mengatakan saya lebih baik mati di medan perang daripada mati di atas kasur. Itu Khalid bin Walid nangis Bapak Ibu. Karena setiap kali perang zaman Nabi tidak ada, beliau ikut perang. Terutama panglima perang pada waktu perang Mu'tah. Pasukan kaum muslimin 3.000, pasukan Romawi 200.000. Isok menang dipimpin Khalid bin Walid. Dadakno mati ini nang kasur. Nangis, ya Allah, saya ini setiap perang bersama Rasulullah, saya ikut dan berada di garda paling depan. Kok bisa mati dengan kasur? Hina menurut dia mati di kasur. Mati di kasur menurut Khalid bin Walid itu kehinaan. Pengaku lebih mati syahid, kepingin jenenge ndas kowe iki tugel ambek pedang. Iso jekrugruk nang ngene kasur iki yo. Lah nek awak dhewe lak milih ya nang kasur nang njopo. Ya kalau sudut pandang para sahabat itu sudut pandang surga. Makanya ketika dia ketika mengingat waktu Hamzah itu mati Pak di medan Uhud, kan itu masih musuh. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Jadi Hamzah itu Pak, dasar ini tugel. Terus badannya itu dibelah, jantungnya dikeluarkan. Terus diinjak-injak tubuhnya sama musuh itu, termasuk dasar. Dan ketika mengingat itu Khalid itu mengatakan begini, demi yang memiliki kehidupan, sungguh Allah memuliakan kematian Hamzah. Mati koyok ngoten diidek-idek tugel ndase campur dengan tanah, dianggap itu mulia di hadapan Allah. Terus Rasulullah itu kan banyak yang mati Pak. Jadi nyari daun untuk menutupi itu tidak ada. Yang punya Hamzah itu tidak ada. Akhirnya dari daun ditutupi raine, sikile ketok. Ditutupi sikile, raine ketok. Nangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisi manusianya tragis, tapi kondisi di hadapan Allah mulia. Jadi kemuliaan itu bukan karena bagaimana kondisi kematian wajahnya itu. Dan mati syahid itu adalah cita-cita setiap orang Muslim. Dalam makalahnya kan mut ish kariman au mut syahidan. Mati mulia, hidup mulia atau mati syahid. Para jamaah, ini masih banyak wiritan-wiritan yang diajarkan Nabi tentang sakit ini, mulai wiritan yang paling pendek sampai yang paling panjang. Insya Allah kita lanjutkan dalam kesempatan akan datang. Masih bertahan hari Selasa Pak ya. Hari Rabunya ada hajat itu. Ya, ada 3 Selasa sebelum keberangkatan menuju Mesir ini. Ini Selasa tanggal berapa lagi Ustaz Anam? 1 nanti ada tanggal 8 sama tanggal 15 gini. Lalu nanti libur lagi selama 2 kali. Kalau berangkat tanggal 20 nyampe Surabaya lagi tanggal 2 Desember 12 hari. 20 berangkat sampai Surabaya 2 Desember.
Nah 12 Desember saya berangkat lagi umroh sampai 23 Desember. Nah tanggal 11 Januari berangkat lagi saya umroh sampai tanggal 29 Januari. Sembuh ditinggalin doa sama Ai. Ya mudah-mudahan semua dilindungi Allah, dijaga oleh Allah, dimudahkan dalam segala aktivitas dan urusan. Yang lebih penting setiap urusan kita dinilai ibadah oleh Allah, dinilai jihad oleh Allah, sehingga bisa mendapatkan pahala besar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi amin bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.